buku tentang hak-hak dan kewajiban istri dan suami sebenarnya. Ya persis judul. Bukan suami istri, tak ralat. Aku ceraikan engkau. Dek misalnya gabut. Dek, apa mas? Cerai. Loh kan mas telu. Tempat yang tepat untuk berbagi. Hai sahabat ngopi semua, kita ketemu dengan saya Bang Najib, ada Kang Ulum ya, lebih tepatnya Kang Ulum, dan ini Zoro Hotel Alfaza. Ngapain kita ini? Kita di sini dalam konten yang sangat berarti buat saya terutama karena ini konten ilmu. Nah, ilmu apa? Ya, ilmu perdukunan. Oh, nanti ada konten lain. Kita membahas tentang nih nantinya diangkat. Nah, disepil ini. Nah. Judulnya hak-hak dan kewajiban suami istri. Kenapa kita bikin konten ini? Ini dua orang adalah bapak-bapak yang sudah beristri dan beranak. Satu belum nyari. Lebih merana maneh. Enggak lah. Ketrong. Cek wacana. Wes khatam. Wes khatam tapi prakteknya cek wacana, Cak. Barakallah. Jadi yang pengen tahu latar belakang itu gara-gara satu malam saya datang ke salah satu warung kopi yang nggak mungkin saya sebut namanya Tugur Sapa. Tapi kinang semut loh ya ini. Iya kan semut depannya. Iya. Semut adalah punya kakaknya, Tugur Sapa adiknya. KKN banget, nggak apa-apa lah. Lalu kita ngobrol-ngobrol, ternyata Kang Ulum adalah penerbit untuk buku ini. Aku gak nyepil loh ya, si nyepil Iya, kan misalnya sih gak oleh janjian kan sampean. Iya. Aku kan gorono. Kapanane aku diomongi, gak usah nyebutno profilingku Pak ya. Enggak, kan sampean sih janjian aku kan. Iya, menang aku ya. Jadi beliau adalah penerbit dari buku ini, makanya beliau ada di sini. Itu gara-gara kita ngebahas buku ini sebenarnya kan terjemah atau translate ya Mas? Iya, terjemah. Terjemah dari kitab Syarah Ukudulujen. Ya. Kalau di pondok-pondok Syarah Ukudulujen gitu. Ini kitab buku tentang apa sih saja nih? Buku tentang hak-hak dan kewajiban istri dan suami sebenarnya. Ya persis judul. Bukan suami istri, tak ralat. Istri dan suami. Soalnya di bab 1 istri dulu. Istri, karena buku ini menitik beratkan tentang gimana istri itu nyaman aman dan lelaki itu remek redam. Wes. Serius. Loh, karena saya kan sudah khatam. Ini kan ono wacana, ono gambaran. Tadi saya baca artikel. Oke. Bahwa ada beberapa orang sing mengatakan bahwa buku ini atau kitab Ukudulujen ini terlalu patriarki. Termasuk salah satunya Sinta Nuriyah ya. Artikelnya yang ada itu. Terus beberapa orang yang tergabung dalam satu wadah Kupi ya. Ulama perempuan Indonesia bukan? Mungkin itu, cuman ada beberapa orang tersebut namanya aku dewe gak kenal ya. Iya. Tapi aku aku gak jangkep soalnya. Kayak awake gak jangkep. Apa? Itu yang mengkritik Mengkritik buku ini Syarah Ukudulujen. Iya. Oke. Nah, ini menurut penerbitnya dhisik ya. Oke. Menurut penerbit ini kan gelem gak gelem penerbit sebelum memutuskan untuk menerjemahkan ada pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Yang jadi pertimbangan apa ini? Sebenarnya pertimbangan pertama melihat pasar satu. Yang tetep jelas itu. Yo, pasar. Karena dulu kan saya juga punya toko buku ya, menjualkan terjemah kitab ini, ternyata di penerbit itu habis. Mau restock itu susah terus. Oh ini daripada aku kelamaan nge-restock ya wis terjemah aja sama teman-teman terbitkan sendiri. Kebetulan punya penerbitan juga kan. Iya. Pertama itu. Penerbit apa Kalam ya? Iya, penerbit Kalam itu. Kedua karena nggak terlalu tebal karena modalnya kan sedikit. Siap. Tetap cuan bicara. Buat teman-teman, ketahuilah bahwasanya ketika kamu bermodal tidak cukup besar, gak usah muluk-muluk. Bikin yang tipis dulu aja, yang penting laku. Gas, pokoknya yang penting gas. Nah, untuk gas. ilmuwan apa sih yang enggak?
banyak yang enggak. Oke. Terus Nah ini sampean sudah hatam ya. Aku terus terang maca bab 1. ya. Nah, Tapi aku khatam yang versi kitab ya. versi kitab kuning. Belum terjemahnya kan ya? Belum, yang ini belum. Menurut sampean, Menurut saya. Sebelum menurut saya akan melanjutkan cerita. gas. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol tentang kebijakan pemerintah kalau nggak salah. Bener dong. Nggak salah dong. Kebijakan pemerintah yang Ya kalau salah berarti sempat nggak bener. jadi kontroversi, yaitu orang mau nikah harus ada sertifikasi Oh iya. nikah. Ya. Kalau kamu siap nikah, baru boleh nikah. Ya, bimbingan pernikahan itu lah. Ya, sing biasanya rapak mek ditakoni tok. Model kok nang kuburan, pada kate rabu kok nang kuburan man ro buka ngono iku. Saya tahu sahur apa ta? Hah? Ngeterno apa sih? Kita ilmu tinggi, penerapan nol, Allah. Yang juga terdorong saya selain fokus ngopi, juga kebetulan penyiar. Jadi di mana ketika saya membaca berita untuk materi siaran saya, itu sering banget keluar tengah tingginya angka perceraian. Termasuk yang di tahun 2021 kemarin ya. Mm-mm. 3.500 sekian angka perceraian. Nah, Itu rilis Pengadilan Agama Mojokerto. Kakek rondo. ya sadudone sob. Dudone sob. Misale penceraian Pasangan. akeh rondo tok kan dudone lah dudo iki opo? Sing jono-jono kanthi rabi dudo. Saking gak payune Allah. Allahu Akbar. Selain dari angka itu, keresahan saya juga karena kebetulan saya sering jadi konsultan. Asalnya itu konsultan perdukunan. Iya. Ya. Yang ternyata korelasinya sama psikologis sangat tinggi. Akhirnya mau nggak mau saya belajar sedikit-sedikit lah tentang psikologis. Dan di situ ternyata emang banyak orang yang belum siap nikah. Mereka memaksakan nikah dengan dalil apapun biar agar ACC ya. iya wes apapun lah. Dondongannya pegatan. Akhirnya waktu itu almarhum Abah, saya kan ngomong saya pengen nikah. Ya gak apa-apa. Syaratnya kamu kudu ngatamno kitab, beberapa kitab. Salah satunya ini, Sarah Kudu Lujen. Semangat dong. ACC Abah. Iya. Aku wis mari khatam oleh Nabi kan gitu. Ketika kitabnya khatam, jodoh nggak datang-datang. Until now. Until now. Sampai sing merintahno pun sudah tidak ada di dunia. Karena sudah pulang ke Balikpapan. Balikpapan. Bukan Balikpapan. Iya. Papan tanah. Ya, betul. Oke. Jadi dan gara-gara membaca buku ini banyak hal yang akhirnya membuka mataku. Tentang apa, Aik? Ya tentang sebenarnya dalam rumah tangga yang paling perlu dipersiapkan adalah mental seorang suami. Karena bagaimanapun seorang wanita itu tergantung komandonya. Iya sih. Karena gimana pun syarat untuk menikah adalah ijab kabul. Ijab kabul itu ambek bapak. Ya, Ya kalau kan? wali ini. Kalau wali ini. Dan wali ini ketika memberikan mandat kepada pria, dan wali ini kan pasti mesen-mesen itu. Iya. Dan ketika anak ini bermasalah, saya nggak yakin wali akan memberikan pesan-pesan yang bagus. Seringkali terjadi banyak bapak-bapak yang kecewa ketika anakku biyen tak ramut iku api, setelah rabi dadi mbok ramut kok dadi remuk. Lah. Nah, iki. Masalah juga di situ. Kalau ini faktor perceraian salah satunya kan karena beberapa faktor ya. Ya. Yang pertama kesiapan pernikahan. Kesiapan entah itu mental, ekonomi. Yang paling fatal sebenarnya umur. Kenapa umur? Kalau data-data di Pengadilan Agama rilis ini dispensasi pernikahan itu kan dikhususkan untuk orang yang belum memenuhi syarat menurut
negara. Oh, ada dispensasi. Ada Syaratnya dispensasi. Oh, nek sampai ini gak ada dispensasi. Ya kan aku, bae sing calon bojoku sik nisor. Sama ini umurnya. Dan ketika sama ngomong dispensasi, bolehkah untuk frame 2-3 detik ke depan sama ngobrol sama Mas Ulum? Karena habis gini saya akan bengok ke yang punya warung untuk pesen kopi. Dispensasi. Kau ya kan? bengok aja langsung. Man, kopi man. Kopiku sing butuh es mang lo man. Oke, sudah dispensasi terkerjakan. Tak nyeruput di sini. Nah, rilis di Pengadilan Agama bahwa dispensasi pernikahan pengajuannya agak lumayan banyak, di angka ribuan, 2000-an kalau nggak salah. Ini menurut saya itu faktor yang paling fatal dalam menambah angka perceraian. Kontribusi angka perceraian. Ketika saya ngomong dispensasi itu angka yang mendulang angka perceraian, FYI, banyak di pondok-pondok sing gus-guse ku nikah dan istrinya itu pakai dispensasi. Serius? Iya, serius. Dan kenyataannya langgeng. Nah, ini kan tergantung supir ya, Pak. Nah, kan seringkali banyak lagi-lagi balik nang istilah sopir. yang saya gak sepakat itu ketika lu anjane wedok saiki banyak menyalahkan pihak perempuan. Padahal di kitab sini itu tidak pernah ada penyalahan perempuan. Contoh, saya spill aja ya. Di salah satu bab itu ada kopi datang, ya saya ambil biar es saya bagi kopi. ya. Japanis. Iya. Ada satu bab yang menyatakan ketika seorang wanita nusus atau gondok, ore, dan dia sudah meminta maaf kepada suaminya, diharamkan dan dilarang untuk suami mengungkit masalah yang telah dilakukan oleh istrinya. Contoh, kan saiki jangankan kita ngomong pernikahan ya. Aku pacaran ae iku sampai anjir yo nyanyane biyen kok ini. Kamu dulu udah kayak gini. Iku loh sering nyepil tentang kesalahan pasangan. Dan di buku ini dilarang cowok nyepil masalah. Yang boleh nyepil cewek. Cewek enggak ada larangan. Sampai takon autore. Ayo. Bukan autor, penerbit. Ya, penerbit. Sebenarnya kalau dari itu kan tadi yang pertama ngomong dari faktor pasar ya sebenarnya. Ya. Kalau dari sisi isi kitab sebenarnya ini memang di kalangan pesantren sendiri ya terutama yang kalangan agak progresif ya. Itu banyak menuai kritik, bahkan nggak cuma di era-era ini, saya kira era-era sebelum kita kayak kalau saya nggak salah ingat itu sepertinya kalau nggak Kiai Kholil ya malah Kiai Bisri sendiri yang Kiai pernah Bisri itu menyuruh untuk tidak perlu mengaji kitab ini lagi karena dianggap kurang egaliter. Mungkin kurang egaliternya kalau saya baca misalnya dalam ya salah satu isi buku kayak misalnya kalau keluar harus izin suami dan lain sebagainya itu kan kalau dikontekskan zaman sekarang kalau perempuan harus kerja terus harus bangun karir kayak gitu kan nggak terlalu cocok ya memang dengan konteks sekarang ya. Mungkin kritik-kritik yang kayak gini yang Ustadz tadi baca kalau dikatakan kitab ini agak patriarkis dari kacamata seperti itu kayak gitu. Tapi kenapa saya kagak untuk menerbitkan ini? Saya kira meskipun sepatriarkis apapun, kitab ini tetap harus diakui bahwa ini adalah salah satu kitab khazanah ulama Nusantara kita. Betul. Bahkan bahwa dulu ada loh ulama kita yang menulis kayak gini. Nah ini orang Banten toh. Iya. Yang dia jadi imam di 2 kota suci. Keren loh itu sejarah beliau. Dan buat aku pribadi Mas yo, kita kan bahas iki patriarki atau enggak. Ya enggak bisa kita ambil telan mentah-mentah kan ya kita tetap pakai kias. Contoh, ketika ono bahas tentang bab ketika suamimu pengen walaupun di atas punggung onta harus kamu layani. Ada. Sekarang mana ada orang naik punggung onta di taman safari terus kata enak-enakan. Ya isi bagaimana? Nang taman safari ini ono penunggang nih nang arep. Ono sih sebenarnya film bokep.
nggak pernah tahu ya film-film bokep. Mohon maaf karena Malah mungkin karo ontae lah. iku genrenya serem. Paling nek wong saiki ya, kalau kejadian misalnya horny banget, Iya. seorang laki-laki horny banget, perempuan kan harus siap siaga tuh Iya. istrinya itu. Ya paling yo geret nang jeding ngono ae. Iya, atau di Di mobil. mobil. Wah. Kan yo, misalnya itu kan fine. Iya. Dan buat saya pribadi kan apa ya? Kadang-kadang orang itu terlalu memandang hal tentang seks itu terlalu tabu. Sing seolah-olah cowok atau suami adalah predator seks yang haus akan seks. Padahal menurut keterangan dari beberapa klien saya, itu banyak cewek sing bahkan marah-marah ke suaminya ketika dia pengen minta jatah tapi nggak dikasih. Karena suaminya terlalu sibuk nyari duit, capek. Akhirnya ketika si cewek minta sentuhan, makanya kan jelas teksnya juga berikan nafkah lahir batin. Lahirnya berupa anu ya. Lahir ya wis Nafkah kayak apa duit, Iya. barang dan kebutuhan yang lain. dan ketika diomong kitab ini patriarki kurang sepakat juga kalau saya pribadi. Heeh. Karena angleku baca itu salah satu yang aku ingat juga. Iki antara jamu semu soalnya saya 2 tahun yang lalu katanya. Itu ketika seorang wanita itu di rumah ayahnya itu punya pembantu atau dimakan daging, istilah gak salah makan daging. Dan dia menuntut untuk suami itu menikahi si cewek harus pakai daging, itu harus dituruti. Ya. Wajib. Serius? Iya. Di bab ndi ku? Lu Jadi anu jero. Oh, iya. Makanya kita kan spill Kita tipis. tipis aja. Spill tipis aja. Makanya kalau dalam fikih kan ada konsep apa kufu ya, sekufu. Sekufu. Nah, makanya untuk menikahi misalnya wong sugih kayak ngono kan seharusnya kan ya rada sugih lah paling ora. Ya. Ketika- Biar bisa ngekei mangan ngono. Terus mana? Menikah dengan kalau dia tingkat horninya tinggi berarti ya harus sekufu toh? Iya. Sing wedok ngene, sing wedok sing lanang lemes. Masalah so. Masalah karena di apa siklus orang perempuan itu ternyata yang saya tahu beberapa literatur Iya. menjelang mens Iya. itu tingkat nafsunya tinggi. Ya iya, makanya kan si cowok harus bisa memenuhi. Harus bisa memenuhi. Nek gak Kan- uring-uringan, Kan Pak. selama ini yang selalu di-spill di mana-mana, Heeh. cewek kudu nurut ketika si cowok minta harus dikasih. Padahal teks di Quran si cowok harus memenuhi nafkah. Memenuhi berarti ketika si cewek lagi butuh, bukan hanya ingin, butuh melakukan itu, mau nggak mau cowok siap nggak siap harus melakukan. Kira-kira nek dibayangno. Apa? Nek dibayangno. Ya karena belum bisa praktek. Oh iya. Iya, Lah, iya. Tawangi Iya, bayangno. iya. Tolong konsep saya belum bisa praktek, tolong dipertahankan ya. Untuk menjaga marwah. Iya. Marwah jomblonya ya. Iya, marwah sebagai orang single. suci. Aku masih santo loh. Oh iya. Belum ternodai. Nah ini kan kalau kita bayangkan misalnya si cewek lagi pingin Iya. butuh karena di saat PMS itu kan Iya. tinggi-tingginya. Iya. Nah, sedangkan si suami banyak kerjaan yang nuntut dia stres. Kira-kira loh ya, mulai gak pegel lah. Kalau misalnya mulai gak pegel, pertanyaan itu, kamu lanang model opo golek coro ngono gak iso? Nah, iya. Ya emang kewajiban cowok seberat itu. Berarti menggunakan pil biru itu gak apa-apa ya? Itu pilihan. Atau terima turut tok terima enak. Nah, Baik. solusi. Matic, mode matic. Dia aku tak relax yo. Sama kan butuh aktif dong. Iya, kerjakan. Kayak pembahasan ke depan kita akan lebih asik lagi ya karena kita membahas dalam sisi bebas kan ini. Oke. Bukan literatur banget, tapi tetap kita akan Nyepil isi literasinya nyepil, Bang. bisa. Tetap kita berpanduannya di situ. Dan ketika banyak yang ngomong bahwa saya ini kitra patriarki, sepengetahuan saya patriarki adalah satu model paham yang mendewa-dewakan cowok. Pokoknya cowok yang paling, si Ya. cewek enggak. Kenyataannya, awal kita membuka buku ini,
di kata pengantar itu disarankan oleh Mbah Nawawi untuk sering-sering baca bismillah. Yo, kisah Karena dari seluruh alam itu misalnya ingin ngerti rangkuman di Quran. Quran itu intinya di Fatihah. Fatihah itu intinya di bismillah. Dan seterusnya. Sampai akhirnya dikisahkan. Yang menjadi kisah pertama bukan seorang istri yang fasik, tapi suami yang fasik. Berarti kan POV-nya ngangkat si istri. Iya, istri yang taat banget. Taat kepada Tuhannya, Dan- yang akhirnya dia representasikan taat kepada suaminya. Sing akhirnya sampai Tuhan ngongkon malaikat Jibril njokok dompet iku lho sih. Sing selama iki kurir wahyu, jadi Ganti njokok profesi, dompet. ya. Allah. Keren nih. Loh iya kan? Jadi sekeren itu. Dimana bukan literasi, bukan narasi tentang cowok harus ditutup. Bab pertama, contoh lagi. Biar gak salah dan aku gak mengecewakan si penerbit. Iki macamnya berarti kurang jangkep iki. Sing buku iki. Yo enggak, bukan gak jangkep. Lah aku ngawang-ngawang terus, Oh, iya. dikira kan gak sesuai Mengada-ngada fakta. ya. Faktanya di kene iki. Nah, kewajiban hak istri terhadap suami. Kewajiban dan hak istri terhadap suami. Ya, Itu pembahasan pertama ya. iya, itu bab pertama. Yang dibahas adalah istri. Yang banyak orang nganggap ini patriarki, saya yakin karena yang ada di depan itu kata-kata kewajiban. Ya, mungkin bisa jadi. Padahal buat saya, ketika suami dan istri itu fokus ke kewajiban masing-masing, maka hak mereka akan diterima dengan baik. Betul. Dan kalaupun kacamatanya agak dibalik, sebenarnya sing sorok seperti yang dikatakan tadi itu laki-laki. Aku bayangno nek misalnya ini dilakukan sepenuhnya ya. Ya wis wong wedok koyo ratu tenan kene iki Ya budak. nemen. Kalau Ya, dibaca dari nemen. kacamata Iya itu sih, ya. Iya. Kalau dari kacamata itu ya. Nyapu gak oleh, masak gak oleh. Itu kan Oh. karena kewajiban suami tuh itu. Iya, Menafkahi toh. Menafkahi. Terus makanya. kira-kira nek gak ono perimbangan nek nang Jawa kan adatnya beda ya. Iya. Ada Jawa. Ada Jawa itu perempuan memang patriarki banget yang ada dulu. Iya. Saiki kenyataannya laki-laki dan perempuan yo kongkon-kongkonan yo. Ya. Dan juga yang saya sering agak resah ketika ngebahas tentang salah belajar. Ya apa itu? Salah belajar gini. Jadi seringkali teks-teks yang ditujukan oleh seorang wanita yang mau cek uang lanang. Betul. Begitu pula sebaliknya. Contoh, kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri bla 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 bla. Ketika tidak dinafkahi dengan benar, maka istri boleh untuk tidak manut ambek sing lanang. Iku sing maca kan wayahe wong lanang. Ya. Karena kewajibannya dia. Tapi iki sing maca sing wedok. Ge meder-medeni sing lanang. Pun begitu, seorang laki-laki selalu mengagung-agungkan Dirinya. kata-kata tentang wong wedok sing gak gelem nuruti hasratku, maka semalam suntuk kamu akan dilaknat malaikat. Padahal ketika si suami tidak memenuhi kewajibannya, dia dilaknat 24 jam koyok salah satu minimarket, aku gak akan nyebut namanya, Indotit Mart. Paling jam. Ya. Pandemi gak balik kerja pandemi. Oh iya. Oh ono sih siapa Wes, aman iki. Ono K24 sampai Kimia Farma. Saya wis mudun level 1, Mang. Dulu enggak, K24 kan walaupun pandemi tutup 24 jam. Oh iya sih. Apotik. Ono wong Apotik. sesuk dek tutup masalah. Nyawa urusan ini. Ya. Kan yuk akhirnya dia nggak fokus ke situ. Dia nggak, mereka banyak orang yang fokus ke hak mereka, saling tuntut terus. Benar. Iki nuntut tapi kini yo nuntut gak gerak. Yo akhirnya kan bengkrean. Kalau dua entitas yang bernama suami dan istri ini fokus ke kewajiban mereka masing-masing, saya yakin karena dengan suami memenuhi kewajibannya,
maka hak istri terpenuhi. Betul. Ketika istri memenuhi kewajibannya, hak suami terpenuhi. Tuh, Finish. Iya sih. benar. Tapi kira-kira kejadian di masyarakat yang ada, Iya. nah, kan data tadi udah nongol tuh. Perceraian ini karena dia nggak ngerti, nggak tahu atau nggak mau tahu. Kalau aku yakin akeh sih karo sih Mas. Kalau saya sih nggak berani jawab ya karena nggak ada data surveinya. Nah, data perceraiannya ono. Data Iya. perceraian cuma Tapi Iya. kan ini kalau kita lihat kalau rumah tangga sudah pecah, artinya putus dengan cerai. Ini kan berarti ada kesepakatan yang tidak tidak dipenuhi antara keduanya. Iya. Faktornya kan itu. Kalau misalkan ngomong satu faktor ekonomi dan tadi datanya yang diomongin adalah data Mojokerto, Oke. secara kasar UMR-nya Mojokerto itu tinggi loh. Banget. Kalau kabupaten tinggi banget. Ya, secara kasar kan. Iya. Artinya sedikit terbantahkan kalau itu faktor ekonomi. Kalau itu dan cuma sedikit. Iya. Karena kita nggak punya data realnya Iya, kan, betul. surveinya kan. Untuk menjawab pertanyaan tadi apakah karena faktor ekonomi kah ataukah karena ini kah karena ini. Makanya saya juga nggak tahu mau jawab kayak gimana. Dan kalau misalnya pun nanti kita bikin podcast dengan bawa data-data itu akhirnya gak situ podcast, kakek bingung golek data. Betul. Tadi petugas BPS. Iya. Nyobur terus. Tapi kan perlu kita coba apa namanya melihat dari beberapa sisi toh. Dan akhirnya dari beberapa orang klien saya lagi yang dia memilih untuk berpisah. Sama cowok BO-an nih. Iya sih. Ya istilahnya itu cowok dukun BO. Itu akhirnya mereka untuk masalah ekonomi, masalah apa? Itu mereka cuma cari alasan. Pokoknya pengen pisah ya wis, benci banget. Delok bojone sing biyen dicinta-cinta, hai kekasihku, hai apaku. Saya wis sembuh lah ekonomi apa sih masuk alasan barang. Padahal pegatan nang pengadilan itu bayar. Duh, manggane. 1.400.000 informasi terkini. Oke. Yang jentas sing jentas ada teman saya juga, tapi dia digugat. Berarti kan duwe. Karo duwe aku yakin. Karo juga. Bener sih, tapi tadi saya sepakat kalau banyak dalil-dalil yang seharusnya untuk suami tapi itu dibaca oleh istri. Banyak yang kebalik kayak gitu. Nek saya yang paling sering diomongkan atau ditulis Gusmus yang tentang kebalik-kebaliknya dalil itu seingat saya itu contohnya misalnya dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan biasanya dipakai laki-laki untuk menang-menangan sama istri. Padahal itu seharusnya dalil yang buat istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya istrinya melihat bahwa suaminya itu imamnya loh. Iya. Sedangkan dalil untuk laki-laki itu ada sendiri, bukan dalil itu. Tapi yang sering dikutip Gusmus itu kalau nggak salah ma akroman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Seingat saya. Tidak ada orang yang mulia kecuali orang yang memuliakan perempuan. Orang laki-laki yang mulia kecuali memuliakan perempuan. Dan tidak ada orang yang hina kecuali dia menghinakan perempuan. Kurang lebih terjemah bebasnya kayak gitulah. Dan itu dalil untuk laki-laki. Nah, Berarti kan gini, jadikan perempuanmu sebagai ratumu. Itu dalil wong lanang. Itu Nek dalil wong wedok, Jadikan hormati suamimu sebagaimana dia seorang raja. ya atau saya ekstrim versi hadis. Nek Apa, misale ono sing liyane oleh disembah liyane pangeran, bojomu sembahan. Iku gawe wedok. Dan sering kali iku digawe wong lanang. Kan juga padha bayangno peruntukan wanita yaitu rok dan daster. Moro-moro ono bapak-bapak iki gaya aku ae. Saru kan? Iya. Dan banyak bapak-bapak yang pede pakai daster itu. Dan mungkin itu salah satu faktor tadi mungkin ya, salah satu faktor perceraian dan lain-lain karena suami pengen menang-menangan karena merasa dia laki-laki. Iya. Dan perempuan merasa nggak dihormati, diremehkan karena dia perempuan. Padahal nek nyekel dalil itu tadi misalkan Ya remuk redam. udah beres kan permasalahan sebenarnya. Oke. Dan dalil yang harusnya dipakai oleh laki-laki
tidak disepil terlalu, tidak diekspos terlalu besar. Loh, seharusnya itu diekspos sangat besar sekali kepada laki-laki. Nah ini kenyataannya kan nggak terlalu diekspos. Iya padha ambek wong wedok saiki nanti gak seneng kudungan tapi kupluan. Kan akhirnya kalau kita lihat posisi sekarang para teman-teman SJW tercinta, social justice warrior, Iya. itu kan nyari kesalahan untuk nyerang terus. Iya. Emang kalau dia udah salah, dia diserang, apakah semua akan jadi baik-baik saja? Semakin runyam. Nah, iya, karena sekarang banyak orang yang terlalu fokus nyari bener salah, mereka lupa untuk nyari solusi. Dan engkau ketika wes mari pisah beneran, kangen-kangenan, ketemuan tadi nezino kan masalah maneh. Ya. Karena putusan pengadilan itu ternyata yang saya tahu ya, putusan pengadilan bab perceraian itu bukan tolak roj'i soalnya, bain suro. Yang mana ketika mau balikan harus akad baru. Dah, Ngeri loh itu. dah. Iya, Kok nggak bain yang itu aja? Sing harus ada muhalilnya sih. tapi kalau sama nih bahas tentang sing kubro, aku kan maca karo biar berdua itu sembah agama, aku kan hanya mimpi, aku kan orang awam. Ketika keputusan di pengadilan agama menyatakan seperti itu, tapi kenyataan di masyarakat sing nyepam kata-kata cerai ku lho awewon. Jadi secara pengadilan agama dia bisa dinikahi lagi, tapi secara syar'i gak oleh. Karena sudah jatuh 3 kali. Heeh. Kan ngomong cerai gak usah seribut. Aku ceraikan engkau. Dek misalnya gabut. Dek, apa mas? Cerai. Loh kan mas telu. Di warung kopi tak pandang bakat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.